the town, people get some buckle down. Halo teman-teman semua, di video ini kita akan membahas mengenai perbedaan permutasi dan kombinasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Anastasia Septiani dengan NIM 20200350. Mari kita kenal terlebih dahulu apa sih itu permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi. Permutasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang memperhatikan urutannya. Nah, rumus untuk permutasi sendiri yaitu N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, N sendiri untuk banyaknya objek secara keseluruhan, sedangkan R untuk banyaknya objek yang diamati. Nah, sekarang kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Kombinasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang tidak memperhatikan urutannya. Rumus untuk permutasi yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. N untuk banyaknya objek secara keseluruhan, sedangkan R untuk banyaknya objek yang diamati. Mari kita lihat contoh persoalannya. Persoalan yang pertama, dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Nah, persoalan kedua sekarang. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapakah banyaknya susunan delegasi yang mungkin? Dari kedua persoalan di atas, apakah teman-teman bisa membedakan persoalan mana yang menggunakan permutasi dan persoalan mana yang menggunakan kombinasi? Ya, benar. Persoalan pertama menggunakan permutasi. Kenapa? Karena dalam setiap pemilihan juara itu pastikan selalu ada urutan tertentu ya, seperti juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Sedangkan untuk persoalan kedua kita menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena dalam pengiriman atau pemilihan delegasi tidak ditentukan harus bagaimana atau tidak ada urutannya, jadi menggunakan kombinasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kantong berisi 5 kelereng putih, 3 kelereng biru, dan 4 kelereng merah. Banyaknya cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah. Untuk soal ini kira-kira menggunakan cara apa ya? Ya, benar, kombinasi. Kenapa menggunakan kombinasi? Karena yang akan dipilihkan 3 kelereng putih dari 5 kelereng merah, dan itu tidak memperhatikan urutannya, harus putihnya yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Maka soal ini menggunakan cara kombinasi. Jadi 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 min 3 faktorial. 5 faktorial didapat dari 5 kelereng putih atau 5 yang diketahui. Nah, sedangkan 3 didapat dari yang ingin diambil. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan 10. Contoh soal yang kedua. Dari 7 karyawan yang potensi akan dipilih 2 karyawan untuk menempati jabatan direktur dan sekretaris. Banyaknya susunan karyawan yang mungkin untuk menempati jabatan tersebut adalah. Nah, kira-kira soal ini pakai cara yang mana? Ya, benar, permutasi. Kenapa?
Karena dalam pemilihan jabatan itu memperhatikan urutan, seperti dari direktur, baru sekretaris, baru bendahara. Jadi menggunakan cara permutasi. Nah, jadi caranya 7 permutasi 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 2 faktorial. 7 didapat dari jumlah semua karyawan dan 2 didapat dari jabatan yang akan ditempati. Sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 sama dengan 48. Jadi banyaknya susunan karyawan yang mungkin adalah 48. Contoh yang ketiga, dalam sebuah tim olahraga terdapat 8 orang siswa yang dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 3 orang yang boleh menjadi pemain utama. Berapa banyak cara dalam menentukan pemain utama? Nah, sekarang soal ini pasti sudah tahu kan menggunakan cara apa? Ya, permutasi. Kenapa? Karena dalam menentukan pemain utama dipilih berdasarkan urutan dari yang terbaik. Jadi menggunakan cara permutasi. Nah, caranya 8 permutasi 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 336. Jadi banyaknya cara dalam menentukan pemain utama ada 336 cara. Contoh yang terakhir, seorang pedagang mempunyai 6 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Jika seorang peternak akan membeli 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli? Cara apakah yang digunakan dalam soal ini? Ya, benar, kombinasi. Kenapa? Karena dalam pembelian hewan ternak tidak memperhatikan urutannya. Nah, yang pertama kita cari pemilihan untuk 3 ekor sapi dan dari 6 ekor sapi. 6 kombinasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 min 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 20. Selanjutnya kita cari untuk pemilihan 4 ekor dari 7 ekor kambing. 7 kombinasi 4 sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 min 4 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 35. Yang terakhir kita cari untuk membeli 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing, yaitu 6 kombinasi 3 dikali 7 kombinasi 4. Nah, kenapa dikali? Karena kata hubung yang digunakan adalah dan. Kalau menggunakan kata hubung atau itu dijumlah. Jadi sama dengan 20 dikali 35 sama dengan 700. Jadi banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah 700 cara. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga dapat membantu ya. Terima kasih.